Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang psikotes di CPNS Kemenkyu tahun ini ya. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, saya akan memberikan informasi tentang kelas untuk persiapan psikotes ya. Di sini ada saya sampaikan, terdapat 2 kali kelas via Zoom dan 9 kali tryout. Kemudian tersedia juga kuis di setiap pertemuannya. Dan juga terdapat hanya khusus tryoutnya saja. Nah, untuk kelas dan tryoutnya hanya 199K dan tryoutnya hanya 99K. Teman-teman bisa langsung mengklik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin, atau hubungi nomor di sini juga boleh gitu ya. Nah, materi yang dibahas itu apa aja? Pastinya tes PPS, tes PEPI, tes ganjil genap, tes kemampuan verbal, tes pengetahuan umum, dan tes denah ya. Itu tes yang akan kita bahas. Nah, itu juga yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Tes yang akan muncul di tes psikosis Kemenkyu tahun ini juga, yaitu di kelompok kata, sinonim, antonim, dan figural. Nah, untuk figural ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, figuralnya itu disajikan untuk menguji peserta mampu untuk menemukan pengurangan gambarnya. Jadi akan diberikan gambar dan diberikan gambar tersebut tidak utuh. Nah, teman-teman harus mencari pengurangan gambarnya itu. Kemudian disajikan juga simbol beserta hurufnya. Dalam kondisi ini, peserta mampu mencari huruf sesuai dengan simbol yang ditanyakan. Kemudian, menghafal denah dilakukan dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk menghafal denah selama kurang lebih 3 menit dan menjawab pertanyaan terkait denah. Nah, pertanyaan denah ini tuh dilakukan dengan menghafal denah tersebut, kemudian diberikan waktu untuk menjawab. Nah, jawaban-jawaban yang ditanyakan tuh biasanya seputar gambar yang ada di dalam denah tersebut. Bisa berupa gambar yang hilang, atau jalan, atau bagian-bagian yang mungkin ikonik di dalam denah tersebut. Kemudian untuk tes kepribadian, terdapat tes PPS yang terdiri dari 225 soal yang berisi tentang 2 pernyataan yang harus dipilih oleh peserta, sehingga peserta harus memilih satu dari pernyataan tersebut. Dari 2 pernyataan tersebut ya. Kemudian tes PPS juga terdiri dari memilih ya dan tidak dari suatu pernyataan. Selain itu, tes PEPI juga terdiri dari range tertentu, sehingga dalam tes kepribadian itu ada 2 yang muncul, yaitu tes PPS dan tes PEPI-nya sekaligus. Nah, kemudian untuk tes kecermatannya, di penerimaan psikotes Kemenkyu tahun ini, yaitu adalah tes ganjil genap. Tes ganjil genap itu adalah tes di mana jika hasil penjumlahannya adalah genap, maka klik 0. Jika hasil penjumlahannya adalah ganjil, maka klik 1. Nah, tes yang diberikan berupa tes pengganti dari tes koran. Nah, namun karena hampir semua tes psikotes sekarang tuh sudah CAT atau sudah menggunakan komputer, maka tes koran sudah mulai ditinggalkan. Tes terdiri dari 21 kolom untuk 21 menit. Nah, di tes ganjil genap ini juga digunakan untuk menilai ketahanan, keajakan, dan ketelitian. Jadi tidak hanya dari seberapa banyak yang dapat dicapai, namun juga dilihat dengan nilai ketahanan dan keajakannya. Kemudian yang paling utama salah satunya adalah grafik yang dibentuk dari hasil ganjil genapnya. Dari grafik yang dibentuk tersebut akan diberikan penilaian apakah grafik tersebut menunjukkan sesuatu kepribadian yang bagaimana. Apakah sesuai dengan yang dicari oleh Kemenkyu atau tidak. Kemudian untuk tes tambahannya, ini tes tambahannya, yaitu tes pengetahuan umum, tes yang digunakan untuk menguji peserta mengenai wawasan dunia dan kebangsaan. Tes terdiri biasanya kurang lebih 25 soal. Namun kadang bisa ada, bisa enggak gitu. Namun teman-teman tetap berjaga-jaga apabila tes ini ada. Tantangan dalam mengerjakan ini nggak cuma hanya di pengetahuannya saja, namun di waktu yang cukup ketat dalam pengerjaannya. Ingat teman-teman, dalam pengerjaan tes untuk psikotes di Kemenkyu ini juga waktunya juga ketat juga, jadi teman-teman harus terbiasa untuk mengerjakannya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa langsung mengklik link yang ada di deskripsi atau yang ada di komen, atau langsung hubungi nomor yang ada di video yang di awal untuk menghubungi untuk kelas ataupun tryout saja. Kelasnya dilaksanakan untuk besok hari ini, yaitu tanggal 27 November. Ya, jadi teman-teman yang ujian pada hari Kamis atau Jumat atau Sabtu, silakan langsung join dan kita akan langsung belajar.
Mungkin itu video untuk terkait psikotes CPNS Kemenkyu. Bagi yang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di komen. Terima kasih teman-teman.